Oke teman-teman, hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sekedar cerita tentang perjalanan fisik dari Mekah ke Madinah ya, tapi ini adalah sebuah kisah tentang iman, pengorbanan, dan pertolongan ilahi yang luar biasa yang jadi penanda fajar dari sebuah peradaban baru. Yuk kita mulai kisahnya. Coba kita bayangkan sejenak situasinya. Di dalam gua Thur yang sempit dan gelap itu, ada Nabi SAW dan sahabatnya yang paling setia, Abu Bakar As-Siddiq. Di luar sana, kaum Quraisy yang mengejar mereka, dengan pedang di tangan, posisinya udah deket banget, cuma beberapa langkah lagi. Suara mereka bahkan kedengaran jelas. Nah, di momen yang super genting inilah, Abu Bakar, dengan rasa khawatir yang sangat manusiawi, membisikkan kalimat ini. Ketakutannya itu nyata, bahaya benar-benar udah di depan mata. Dan inilah jawaban yang bukan cuma menenangkan, tapi juga menggetarkan jiwa. Nabi SAW sama sekali nggak menyangkal bahayanya, tapi beliau justru mengangkat perspektifnya ke level keyakinan yang paling tinggi. Beliau bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana, ma dhannuka bidhnaini Allahu thalithuhuma." Yang artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa pendapatmu tentang dua orang, yang ketiganya adalah Allah? Ini teman-teman adalah inti dari tawakal. Kepercayaan mutlak bahwa perlindungan Allah itu jauh melampaui segala ancaman yang ada. Oke, jadi fase pertama dari perjalanan ini adalah ujian di dalam gua. Sebuah momen di mana iman dan strategi manusia bertemu langsung dengan keajaiban dari Allah yang sangat nyata. Pertolongan Allah itu datang dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Atas perintahnya, seekor laba-laba langsung menenun sarangnya di mulut gua. Jadi, pas para pengejar sampai, mereka lihat sarang laba-laba yang masih utuh dan mikir, nggak mungkin ada orang di dalam. Terus mereka pergi gitu aja. Luar biasa kan? Nah, setelah bersembunyi selama 3 hari sampai situasi dirasa lebih aman, barulah Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka sengaja lewat jalur pantai yang nggak biasa buat menghindari kejaran. Tentu saja, perlindungan Allah nggak berhenti di gua aja loh. Perjalanan panjang menuju Madinah ini dipenuhi dengan serangkaian peristiwa luar biasa yang makin memperkuat keyakinan mereka. Selama di perjalanan, ada 3 kisah utama nih yang paling menonjol. Yang pertama, pengejaran oleh Surakoh bin Malik. Kedua, ada momen yang sangat menyentuh yang menunjukkan gimana luar biasanya pengabdian Abu Bakar buat Rasulullah. Dan yang ketiga, mujizat yang terjadi di tenda seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi, apa sih yang bikin Surakoh sampai segitu nekatnya ngejar-ngejar? Nah, ini dia jawabannya. Kaum Quraisy menawarkan hadiah yang super besar, 100 ekor unta. Itu kekayaan yang luar biasa banget di zaman itu, buat siapa aja yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW, hidup atau mati. Jelas, tergiur sama hadiah ini, Surakoh yang dikenal sebagai pemburu jejak yang hebat, langsung memacu kudanya sekencang mungkin. Tapi, anehnya, setiap kali Surakoh hampir berhasil mendekati rombongan Nabi, sebuah keajaiban terjadi. Jeleb, kaki kudanya tiba-tiba terperosok ke dalam pasir, seolah-olah ditelan bumi, dan ini terjadi berulang kali. Akhirnya, Surakoh yang tadinya semangat memburu sadar, wah ini bukan urusan biasa. Dia sadar kalau dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, dan Nabi SAW jelas-jelas berada dalam lindungan ilahi. Di momen saat Surakoh akhirnya menyerah, meminta maaf dan jaminan keamanan, terjadilah sebuah dialog yang sungguh luar biasa. Bayangin, dalam kondisi sebagai buronan, di tengah gurun pasir, Nabi SAW justru membuat sebuah janji besar. Beliau menjanjikan Surakoh kalau suatu hari nanti dia akan memakai gelang kebesaran Kisra, Kaisar Persia. Sebuah janji yang kalau dipikir-pikir saat itu kedengarannya mustahil banget kan? Tapi janji itu terbukti jadi kenyataan bertahun-tahun kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Oke, perhentian berikutnya adalah di tenda Ummu Ma'bad. Di sana, rombongan yang kelelahan meminta makanan, tapi yang ada cuma seekor kambing kurus yang bahkan udah nggak bisa menghasilkan susu. Dengan izin Allah, Nabi SAW mengusap ambing kambing itu. Dan, Masya Allah, susu pun mengalir deras. Nah, setelah keajaiban ini, suami Ummu Ma'bad pulang dan bertanya, seperti apa sih sosok lelaki mulia tadi? Dan inilah deskripsi indah yang diberikan Ummu Ma'bad. Ablajul wajh, wajah yang cerah bersinar. Adjalul ainain, mata yang hitam pekat dan lebar. Azzajul hawajib, alis yang indah melengkung. Sebuah kesaksian abadi tentang betapa indahnya fisik dan akhlak beliau. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh ujian itu, akhirnya sampailah kita pada puncak dari seluruh perjalanan ini, kedatangan di Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya.
Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, bisa dibayangkan nggak seluruh kota itu bersuka cita. Kaum Ansor penduduk Madinah menyambutnya dengan luapan kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa. Mereka menyanyikan nasyid yang sangat terkenal ini. Tola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami. Ini benar-benar menggambarkan betapa kedatangan beliau adalah cahaya yang sudah sangat lama mereka nanti-nantikan. Dan coba kita perhatikan apa prioritas beliau begitu tiba di sana. Hal pertama yang beliau lakukan di Kuba adalah meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid, yang kita kenal sebagai Masjid Kuba. Kemudian, saat memasuki pusat kota Madinah, beliau membiarkan untanya berjalan sampai unta itu berhenti sendiri atas perintah Allah. Di sebidang tanah milik anak yatim. Tanah itu pun kemudian dibeli dan di atasnya dibangunlah Masjid Nabawi, yang bukan cuma jadi tempat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan dan pusat komunitas Islam. Nah, dari semua kisah sejarah yang luar biasa ini, kita bisa memetik banyak sekali warisan dan hikmah abadi. Jadi, kenapa sih peristiwa hijrah ini begitu penting? Salah satu warisan yang paling nyata adalah ditetapkannya hijrah sebagai titik nol, sebagai awal dari kalender Islam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat berdiskusi dan akhirnya memutuskan bahwa peristiwa inilah yang paling tepat untuk menandai dimulainya era baru umat Islam. Bukan hari kelahiran Nabi, bukan juga saat turunnya wahyu pertama, tapi hijrah. Kenapa? Karena inilah momen lahirnya sebuah komunitas dan masyarakat Islam yang berdaulat. Dan disinilah terkandung pelajaran-pelajaran terpentingnya. Hijrah mengajarkan kita tentang pengorbanan total demi agama, tentang persaudaraan sejati yang dibangun karena Allah, dan tentang keberanian untuk mendahulukan keyakinan di atas kampung halaman dan harta benda. Tapi yang terpenting, hijrah menunjukkan keseimbangan yang sempurna antara al-akhdhu bil asbab, yaitu melakukan perencanaan dan usaha semaksimal mungkin, dengan kamalut tawakal, yaitu tawakal dan keyakinan penuh pada pertolongan Allah. Jadi pada akhirnya, hijrah itu jauh lebih dari sekedar pindah tempat. Ia adalah momen transformatif. Titik balik di mana sebuah komunitas yang tadinya tertindas berubah menjadi fondasi bagi sebuah negara dan peradaban yang kemudian menyinari seluruh dunia. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, semangat hijrah seperti apa yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang?